Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Oke, baik, setelah kita melakukan sesi pertama pada pembelajaran Pharmaceutical Biotechnology, dan kita akan melanjut kepada sesi kedua. Ya, kemarin kita dalam sesi sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana peran bioteknologi, bagaimana bedanya bioteknologi zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kemudian kita juga mempelajari basic lagi dari apa itu DNA, apa itu RNA, bagaimana packagingnya. Kira-kira itu dapat memberikan sebuah pengenalan kita untuk mengenal lebih jauh manfaat dari pharmaceutical biotechnology, dan yang banyak digunakan sebagai objek penelitian ya, dan sudah digunakan secara luas dalam dunia industri adalah bakteria. Oleh karenanya bakteria as the workhorses ya, of biotechnology. Oke. Jadi di dunia ini bagian sudut mana sih yang tidak ada bakterinya ya? Dari tanah, laut, nah di udara ada bakteri nggak terbang. Jadi intinya ya, hampir seluruh dunia ini isinya bakteria. Tuh diperkirakan 5 kali 10 pangkat 30 bakteria on the earth. Bagaimana di luar bumi ya, bisa jadi ada bakteri juga ya. Dan cari penelitiannya ada di NASA atau di mana, atau punya Rusia. Jadi bakteri itu adalah bagian makhluk hidup penting yang amazing ya di suatu ekosistem kita, dan ini tentunya ada maksudnya sang pencipta menciptakan ini. Baik bakteria, nanti ada makhluk-makhluk yang lain lah ya, bakteria atau virus ya. Dan ternyata di bakteri aja nih ya, kita lihat nih ada banyak jenisnya. Ada bakteri positif ya, gram positif, gram negatif dengan berbagai macam bentuknya dan unik-unik seperti Treponema pallidum, Clostridium tetani, Vibrio cholerae. Nah, inilah bentuk-bentuknya seperti apa ya, sudah digariskan apa maksud dan tujuannya, bagaimana mereka bisa hidup dan lain-lainnya, atau menginvasi makhluk hidup yang lainnya. Nah, bakteri itu memang dapat hidup di tempat-tempat ekstrim ya. Bisa juga di tempat yang sangat dingin atau sangat panas, sehingga makhluk ini adalah makhluk yang benar-benar bisa dijadikan suatu ibroh pelajaran ya bagi manusia. Dan hebatnya manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, dia dapat memanipulasi bakteria. Tapi sebelum manipulasi itu kita harus tahu karakteristik dari bakteria itu. Misalnya ada bakteri Thermus aquaticus bisa tahan di suhu yang ekstrim, di pH yang ekstrim ya. Kenapa? Karena dia punya enzim DNA polimerase ya, yang bertugas untuk sebagai thermostable ini, dan inilah yang kemudian digunakan di dalam bioteknologi, diperbanyak, diamplifikasi menggunakan PCR. Nah, tentunya kalian kemarin baru saja praktikum kering ya, dan mengetahui tentang PCR, bagaimana bisa suatu primer kemudian mengamplifikasi DNA atau RNA dari suatu makhluk hidup ya. Kalau jin gimana? Kalau setan, nah nggak tahu juga saya jin atau setan punya DNA atau enggak ya. Siapa tahu bisa diperbanyak gitu ya. Nah, dalam hal ini kita memperbanyak DNA polimerasenya sehingga dapat digunakan untuk terekspresi di dalam gen dalam suatu makhluk. Nah, itu digunakan. Jadi punya sifat yang sama, thermostable di dalam suhu yang ekstrim kayak gitu. Ini di dasar laut sampai 450 derajat Celcius ini ya, luar biasa sang penelitinya meneliti. Nah, kemudian ada contoh, ini pasti tidak asing ya, terdengar, yaitu ada bakteri sangat terkenal di bumi ini, ada Escherichia coli ya, sebagai model bakterium, sebagai gram negatif ya. Kalau dari melihat strukturnya ya, ini kayak film-film di kartun itu ya. Jadi dia ada pilinya, ada flagel untuk tempat menempel-nempel. Nah, ini yang menyebabkan kita banyak diarenya kayak gitu ya, karena banyak penempelannya di usus atau di mana, di lambung juga ya. Kemudian dia ada strukturnya, ada sitoplasmic membran, ada outer membran, dan ada dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan. Nah, dengan memahami karakter ini, dia merupakan single condensed kromosom. Nah, di sini ya.
mempelajarinya ini strukturnya sehingga kita dapat memodelkannya. Ketika dia sebagai model, dia E. coli ini yang perlu diperhatikan adalah termasuk patogen juga ya bagi usus kita, bagi manusia, dan biasanya terkontaminasi dalam makanan sehingga menyebabkan diare. Ada juga diarenya yang berdarah kayak gitu dengan strain yang E. coli tertentu ini ya, seperti ini ya. Dia jadi bisa mengeluarkan 2 toksin gen ya. Toksin gen yang bisa menyebabkan bloody diarrhea baik pada anak kecil, orang tua ya, atau dewasa. Sehingga sebagai bakteri patogen ternyata berguna juga nih bakteri ya, tapi dengan karakteristiknya ya, ternyata dia bakteri ini mudah di doubling ya. Doubling time-nya hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Kemudian doublingnya juga mencapai populasi yang sangat banyak dalam satu kali doubling, yaitu populasinya bisa mencapai 5 kali 10⁹ cells per mili. Sehingga bakteri ini menjadi pilihan dalam basic molecular biology dan biotechnology research ya. Jadi dia simple, mengculturenya mudah di lab, dan contains sangat sedikit gen sehingga dapat mudah sedikit dimanipulasi ya. Ini adalah kulturnya ya kalau di lab ya, dan ini adalah gambarannya juga di lab ya. Jadi intinya bakteri itu mudah dalam penanganannya. Nah, bakteri itu ternyata hidupnya sama seperti manusia ya, membutuhkan makanan juga di dalam tempat tinggalnya, dan mereka berkompetisi, bersaing. Bedanya kalau mereka bersaing gini, mengeluarkan toksin. Mengeluarkan toksin itu disebut bakteriosin. Nah, manusia gimana nih, hidup saingan ngeluarin toksin nggak? Nah, itu ya bedanya ya. Terkadang ada manusia yang ngeluarin toksin, jadi dia beracun untuk temannya, membunuh temannya sendiri ya. Padahal kita digariskan sang pencipta untuk saling tolong menolong. Nah, bakteri ini ternyata dia mengeluarkan toksin, dikenal bakteriosins. Kalau dia dari bakteri misalnya Lactococus lactis ya, dia itu disebut toksinnya namanya nisin. Kalau di E. coli namanya colisin. Nah, gitu. Banyak berarti jenis nama-nama bakteriosin tergantung jenis bakterianya, dan ini untuk compete dengan ada organisme lain ya, terutama teman-temannya. Berantem juga jadinya. Kemudian bakteriosin itu adalah suatu bentuk umum memang ya, karena colisin adalah bentukan dari produs dari E. coli. Dan colisin itu ada jenisnya juga, colisin E1, colisin M. Nah, itu ya untuk membunuh teman-teman, teman jahatnya istilahnya bahasanya. Dan colisin ini mempunyai 2 karakter mekanisme, gimana dia dalam satu menghancurkan dinding sel atau mempengaruhi degradasi RNA atau DNA. Nah, untuk sel yang memproduksi colisin sendiri dia tidak terkena. Karena kenapa? Karena sel itu bisa mengenal toksin itu, semacam membuat suatu immunity protein itu di bold. Nah, ini adalah struktur dari kromosom dari E. coli yang dipetakan, di mana di sini ada bagian dari Orice untuk replication, kemudian tersi dan terbi untuk bagian termination dari suatu DNA ya. Dan ini adalah tanggung jawab dalam suatu gennya. Ini mapping gennya mempunyai mapping tersendiri pada urutan bahasa tertentu. Nah, ini ya. Kemudian sekarang gini ya. Colisin itu ternyata diproduksi oleh E. coli. Di sini tertulis bahwa kenapa bisa, karena adanya ekstra kromosomal genetik ya di dalam E. coli itu yang disebut kita plasmid. Nah, inilah yang tadi dalam sejarah-sejarahnya itu kenapa sekarang plasmid ini banyak digunakan untuk produksi banyak ya, untuk produksi gen-gen. Nah, di situ. Nah, plasmid itu apa? Small ring DNA yang ada di sitoplasma bakteri ya, dan beberapa karyot seperti yeast. Nah, plasmid ini memproduksi colisin dengan beberapa strukturnya. Nanti ada gambarnya ya di slide setelah ini. Nah, dan the colisin plasmid juga digunakan secara luas di dalam biologi molekuler, dan the gen pada colisin gennya yaitu bisa dihilangkan. Nah, inilah yang kemudian diinsertkan ya, modified, kemudian diekspres dari gen-gen lain masuk di E. coli itu.
dan ini disebut namanya rekombinan plasmid. Nah, ini dia. Jadi plasmid itu ada di sini dan strukturnya ini. Kemudian collision gennya dihilangkan, masukin gen lain, diperbanyak. Nah, itu untuk mudahnya. Dia mempunyai origin tersendiri, ada collision immunity sehingga dia tidak terserang oleh collisionnya tersendiri ya. Dan dia untuk bagaimana melepaskan collisionnya ada gennya sendiri yang mengcodingnya. Nah, ini ada region lain ya untuk mobilisasi dari plasmidnya itu sendiri. Ini adalah contoh collision yang E1, kan tadi ada yang M juga. Seperti itu. Jadi produksi toksinnya ada pada seagen nih, seagen. Nah, ini kalau dijadikan rekombinan plasmid, dia dihilangkan kemudian dimasukkan, diinsertkan gen yang lain. Kemudian bakteri-bakteri apa saja sih yang bisa digunakan dalam bioteknologi? Yaitu ada juga gram positif, tadi gram negatif, sekarang gram positif, Bacillus subtilis. Nah, ini banyak juga digunakan karena dia kemampuannya bisa membentuk hard spores ketika bertahan ya dalam kondisi ekstrim. Sehingga ini bisa digunakan gen-gennya ini ya dimanfaatkan juga untuk organisme yang lain. Kemudian untuk keperluan industri ya bisa juga digunakan Bacillus strain ya. Bacillus strains ini sama ya, Bacillus strains tadi ya maksudnya ya. Jadi juga bisa digunakan untuk produksi enzim ya, protease dan amilase dalam skala besar. Ya tadi itu karena dia diinsertkan ya gennya di dalam bakteri ini. Kemudian apalagi yaitu adanya Pseudomonas putida. Nah, ini gram apa? Gram negatif. Gram negatif ya seperti E. coli. Kemudian dia kemampuan khasnya bisa mendegradasi dari banyak senyawa yang beraromatik, tapi juga kemudian menjadi suatu kesempatan untuk menciptakan sustainable production dari senyawa aromatik itu sendiri menjadi lebih cepat ya. Kemudian ada Streptomyces culicolor, yaitu bakteri tanah, juga merupakan suatu gram positif, bisa kita baca sendiri. Kemampuannya adalah mendegradasi selulosa dan sitin ya, sehingga dia juga bisa memproduksi dalam jumlah banyak antibiotik macam-macam. Nah, jadi penanganannya mudah, diinsertkan gennya di situ, dia bisa memproduksi antibiotik. Nah, ini nanti detailnya bisa dilihat strukturnya masing-masing ya, dicari gimana struktur dari gen atau mapping dari gennya, bagaimana yang bisa dihilangkan, bagaimana yang dimanipulasi. Ada juga mikroorganisme yang lain yaitu C. glutamicum ya, digunakan untuk produce L-glutamic acid dan L-lysine ya dalam jumlah yang banyak. Inilah gunanya bakteri ketika diinsertkan, dimanipulasi gennya, kemudian dia bisa memproduksi asam amino, macam-macam antibiotik, senyawa aromatik ya, sehingga menjadi mengefisienkan waktu ya. Ternyata bakteri itu juga berguna. Itulah yin yang-nya ya, di satu sisi merugikan, di satu sisi berguna. Itulah kenapa kita harus mencari ilmu. Lalu adik-adik semua yaitu atau teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan, kita harus juga mempelajari tentang basic genetics dari sel-sel eukariot, di mana sel eukariot itu kebanyakan most ya itu adalah sifatnya diploid, yaitu gabungan dari have two homolog copies of each chromosomes ya. Banyak yang ada ya, contohnya pada human, tikus, zebrafish, ikan ya, Drosophila, Arabidopsis dan lain-lain ya. Kemudian struktur-struktur ini tentunya berbeda ya dengan hewan. Ada beberapa sih ya, tentunya ada tikus besar di Argentina, dia punya 4 kopis ya, 4 kopis beda itu ya. Kalau itu berapa? Tuh homolog kopis. Ada juga kalau di tumbuhan beda lagi nih ya. Ada bersifatnya polyploid ya. Jadi misalnya ada gandum nih punya 7 pasang kromosom, sehingga status diploid setnya adalah 2 kali 7 sehingga 14 ya. Bagaimana dengan gandum coklat untuk makanan yang punya 42 kromosom, 42 dibagi 7 sehingga dia termasuk bentuk dari hexaploid. Nah, ini bedanya eukariot sebagai diploid, sedangkan plants itu sebagai polyploid ya. Nah, ini adalah
perbedaan-perbedaan genetik ya antara eukariot maupun dari pada tanaman ya. Beberapa seperti oats, peanut, sugar cane, white potato, tobacco tuh punyanya 4 sampai 6 copies dari their genome. Nah, ini hampir mirip-mirip sama tikus ini nih. Kayak gitu ya. Jadi karakter-karakter ini membedakan. Nah, pada eukariot itu kan dia ada yang paling penting adalah somatic cells, kemudian ada germ cells atau sel gamet, kemudian akan mempengaruhi sel reproduksi, menghasilkan sel sperma dan sel telur. Tapi sebelum menjadi itu semua, nah ini kan sel telur ya. Mother menghasilkan sel telur, father menghasilkan sperma, kemudian menjadi embrio, menjadi sel somatik yang kemudian bertransformasi menjadi sel-sel tubuh, bisa mata, bisa tangan dan lain-lainnya. Sedangkan germ cell ya dari embrio, nah ini dia menjadi sperma, egg, kemudian turun ke next generations. Intinya sel-sel germ cell ini akan diturunkan ke offspring atau keturunannya. Sedangkan yang sel somatik tidak ya. Sehingga ketika terjadi mutasi pada salah satu prekursor sel dari sel somatik, misalnya pada sel mata, maka dia tidak akan berpengaruh terhadap organ yang lain karena ini bersifat somatik, tidak menurun pada keturunannya. Ya, jadi misalnya pada mata sehingga yang dominan ada brown right, nah sehingga ini menjadi blue karena dia mengalami mutasi ya. Tapi tidak seluruh sel somatik itu rusak karena sel somatik yang di matanya. Beda dengan sel germline ya, yang akan diturunkan. Jadi kalau ada sifat-sifat dari parentsnya akan diturunkan semuanya dari germs ini ya, seperti hukum Mendel tadi ya. Nah, bedanya di plant itu sedikit berbeda karena bersifat totipotent. Jadi single plant cell itu punya ability untuk menjadi apapun any part dari tanaman, baik itu reproduktif ya, kalau di situ tadi germ cell ataupun tidak sel somatis. Ya, sebenarnya ini hampir mirip. Sebenarnya tumbuhan, hewan, manusia juga hampir mirip. Itu yang dikenal ada namanya stem cell. Jadi bisa menjadi sel apa aja. Itu namanya totipotent ya. Sebenarnya sama ya kayak gitu, cuman beda bentuk ininya, sebutannya ya. Sehingga sel eukariot itu lebih kompleks dari bakteria. Ya, ini kesimpulannya. Lebih kompleks, ada somatik, ada germ cell. Meskipun sebenarnya semuanya mempunyai inti yang sama, yaitu sebenarnya bisa berdiferensiasi ya menjadi sel yang banyak ya. Karena sel-sel punca atau menggunakan stem cell ini sekarang baru-baru booming ya, dan hanya di negara-negara maju yang sudah berhasil. Di Indonesia juga sudah mulai jalan ya, tapi belum banyak. Kemudian ada juga kita kenal yeast ya dan fungi dalam bioteknologi, bisa dalam pembuatan keju, apalagi jamur, kemudian makanan, soy sauce ya, menggunakan jamur-jamur yang terfermentasikan. Contohnya di sini ada Max the Blue Fence, ada biru-birunya pada keju ya, pada Roquefort nih jenis kejunya, menggunakan Penicillium roqueforti. Begitu juga dengan jamur-jamur yang lain ya, fungi yang lain, yaitu menggunakan Penicillium macam-macam di sini untuk membuat karakteristik tertentu. Nah, ini yang disebut dengan bioteknologinya. Jadi dia punya ciri khas tertentu dengan fungi yang berbeda. Nah, fungi ini tentunya sangat bermanfaat juga di dalam pembuatan penicillin yang paling famous ya, dari Penicillium notatum sebagai bioreactorsnya. Kemudian misalnya asam sitrat, dia merupakan zat aditif memang di makanan yang secara alami diproduksi dari lemon ya. Tapi ternyata kalau dari lemon itu kan capek diproses ekstrak ya, sehingga membutuhkan biaya lebih banyak, kan bisa diperkecil dengan menggunakan Aspergillus niger. Itulah fungsi dari bioteknologi. Lalu ada yeast ini ya, ini struktur yeast yang sedang membelah ada di sini ya. Dia ada nukleusnya, dia ada kromosomnya, kemudian akan membelah. Ini adalah sel yang akan calon membelahnya. Dia terhubung ya antara nukleus sitoplasma di sini, bisa berkomunikasi menggunakan nuclear pore ya. Jadi situlah sel-sel berkomunikasi. Yeast yang terkenal yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae yang banyak digunakan untuk pembuatan alkohol ya. Jadi seperti bakteri-bakteri yang lain ya, digunakan untuk kepentingan bioteknologi dan untuk produksi pangan juga. Nah, yeast ini
mempunyai struktur khusus ya, yaitu punya telomer dan sentromer ya, dua hal yang membedakan dengan yang tidak ditemukan pada bakteri, dengan karakteristik genomnya seperti ini. 12 megabasa ya, ada RNA with about 6000 different gens. Nah, kemudian yeast ya, karena dia merupakan single cells, dia bisa di culture, tetapi proses pengembangannya itu lebih lama dibandingkan E. coli, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Artinya dia murah penanganannya. Kalau E. coli hanya 20 menit, kalau ini membutuhkan waktu 90 menit. Ya mirip-mirip lah penanganannya, jadi mediumnya juga mudah, sehingga untuk pengembangan juga lebih murah. Nah, yeast juga ya, seperti much like bacteria, beberapa yeast, jadi tidak semuanya, juga mempunyai plasmid ya, namanya 2 micron circle. Nah, micron circle 2, dia mempunyai FLT site, di mana bagian FLP ini akan menginduce ya untuk replikasi dari DNA yang ingin direkombinasi ya. Nah, sehingga bagian filipase ini adalah digunakan dalam transgenic engineering dari organisme tingkat tinggi. Dan yeast ini makanya digunakan sebagai eksploitasi sebagai cloning vektor. Nah, terutama pada bagian ini FRT-nya ya, dari 2 perfect DNA repeats, FRT sites-nya untuk cloning, untuk memperbanyak, dan untuk memperbanyak yang ingin diperbanyak ya gennya. Dan sama ya seperti eukariot, jadi DNA-nya DNA plasmid itu terkelilingi oleh histon dalam proses packagingnya. Banyak sekali ya ternyata makhluk hidup di bumi ini, ada jenisnya multicellular organisme sebagai research model nih. Contohnya ada C. elegans ya, jadi ada cacing ya. Kemudian ada Drosophila, ada lalat nih. Kemudian ada ikan nih, zebrafish ya, seperti zebra, sebagai model untuk pembangunan untuk genetik ya, pembelajaran genetik. Jadi yang C. elegans nih banyak digunakan untuk apa? Karena dia mempunyai karakteristik fisiologi yang mirip pada hewan gitu ya, higher animals, untuk struktur yang lebih tinggi, sehingga dengan kita menggunakan ini kan jadi lebih murah gitu ya, karena dia juga mengalami program cell death, kemudian gennya juga mirip ke manusia. Jadi kita mempelajari C. elegans ini, kita sama aja mempelajari kita gitu. Mempelajari apa aja? Aging, sexual dimorphism, metabolisme alkohol, dan sel-sel yang lain, fenomena-fenomena yang lain, karena mirip gitu ya. Dan dia bisa dipelajari dalam real time using various fluorescence technique. Lalu bagaimana dengan Drosophila ya? Drosophila juga banyak digunakan. Nah, ini yang memungkinkan mutan-mutan seperti di film sekarang ya, Spider-Man kayak gitu ya, macam-macam nanti. Kenapa? Karena ada Drosophila ini diamati mutasinya, ada yang sayapnya 4, ada kakinya banyak. Nah, ini sehingga kita bisa menciptakan, tidak heran manusia bisa bertangan banyak, tangan dewa misal, tangan banyak kayak gitu ya. Dengan tentunya mempelajari dari struktur genomnya ya, urutannya, kemudian ada berapa banyak, berapa panjangnya, 165 megabasa DNA, kemudian berapa gennya sih yang berada di sini, ada 12.000 gen. Nah, ini dari gen-gen ini yang dimainkan ya. Jadi itulah gunanya lalat ya, luar biasa. Kemudian ada zebrafish juga. Zebrafish tadi ikan. Nah, 70% gens ini juga ya mirip-mirip lah, terkoding di manusia, sehingga bisa mempelajari dalam model suatu penyakit zebrafish ini ya. Sehingga ketika ada penemuan fungsi gen baru pada zebrafish ini, juga akan membuat prediksi apa yang terjadi pada manusia, gen manusia. Mirip ya. Itulah kenapa terkadang ada kutukan manusia dikutuk menjadi babi, menjadi kera ya, karena mempunyai DNA yang mirip gen ya. Jadi kita sebenarnya hampir mirip semua kayak gitu ya, terutama tadi ya tikus gini-gini ya, meskipun nggak terlalu mirip ya, beda ya. Dan itulah kuasa sang kuasa. Nah, ini ternyata tikus yang paling mirip ya. Nah, dia cuma kurang dari 1% gen itu yang tidak cocok dengan manusia. Artinya ini sangat dekat sama manusia. Makanya manusia yang suka makan uang rakyat disebut tikus ya. Nah, ini tentunya
Nah, sehingga tikus ini bisa dijadikan bahan untuk bioteknologi ya. Jadi menghapus melakukan genetic deletion, kemudian memasukkan gen lain untuk diekspresikan di tikus itu, sehingga dia menjadi giving transgenic animals. Apa yang diamati kemudian pertumbuhannya ya, dan proses fisiologinya dengan manipulasi genetiknya. Tadi dihapus kemudian diekspres di sana, di mana nanti modelnya ada di masing-masing karakter tikus itu sendiri ya. Lalu ada bentuk animal cell culture. Jadi animal ya, baik animal maupun manusia itu sendiri. Contoh ini adalah human HeLa cells growth in vitro. Jadi ada sel kanker serviks ya, kemudian di kultur secara in vitro, dan ini dipelajari bagaimana hubungan pathway signalingnya, dan nanti dalam bioteknologi juga bisa digunakan dalam pengobatan ya, bisa menggunakan tumbuhan atau obat asintesis. Dipelajari bagaimana pengaruh obat itu terhadap sel-sel yang sudah termutasi ini, sehingga akan menemukan obat kanker yang lebih mudah. Dalam hal ini adalah kanker serviks gitu. Dan juga pada insect ya, insect cells in culture juga bisa diprediksi ya, sehingga dapat digunakan juga dalam penemuan obat atau pembelajaran virus yang biasa tertransmitted antara hewan dan insect itu tersendiri. Dan ini adalah sel-sel insect yang di culture ya, dari HVT1 ya, dari tobacco badarms, dan yang B is the N 368 cells ya, dari cabbage looper. Ini ada nanti di bukunya ya. Kemudian yang terakhir adalah virus ya. Nah, ini adalah yang spesial terutama di zaman COVID-19 ini. Jadi virus juga banyak digunakan di dalam penelitian genetik, dimana kita ketahui virus itu banyak sekali ya strukturnya, tapi secara garis besar ada yang enveloped, ada yang non enveloped ya. Apakah itu dia terbungkus dengan membran lipid? Itulah kenapa kita harus cuci tangan ya, karena ada membran lipid ya. Sehingga strukturnya mempengaruhi dia bagaimana berinteraksi dengan host cell-nya. Nah, misalnya contohnya ini the bacteriophage. Kenapa disebut bacteriophage? Karena dia menginfeksi bakteri. Ini adalah bacterial kromosom dari bakteri E. coli tadi ya, ini bacterial cells, kemudian virus menginfeksi, masuk, dia membuat suatu penjajahan penjajahan masuk dia, kemudian dia mereplikasi DNA-nya ya, sehingga menjadi banyak, kemudian akan menyebabkan sel bakteri itu hancur, dia melisiskan, sehingga dia akan memperbanyak. Dan inilah yang bisa digunakan untuk virus ya, mempelajari virus. Baik itu ternyata juga dengan memperbanyak ini kita bisa menginsertkan bagaimana gen-gen tertentu yang bisa menyembuhkan misalnya penyakit kanker, penyakit diabetes, sehingga kalau hanya dengan tumbuhan obat saja kan susah gitu. Nah, inilah ternyata bisa juga nanti, tapi ini belum sempurna penelitiannya ya. Salah satunya virus digunakan untuk pengobatan terapi gen ya, untuk diabetes, kanker ya, atau ketahanan tanaman tertentu terhadap serangga. Nah, inilah gunanya virus. Jadi yang tercipta itu adalah seperti yin yang ya, ada kelebihan, ada kekurangan yang ternyata diteliti para pakar, mereka bisa bermanfaat kembali untuk manusia. Jadi tidak mungkin menghilangkan virus, tidak mungkin menghilangkan bakteri, tidak mungkin menghilangkan makhluk goib ya, karena ternyata semuanya bisa bermanfaat bagi manusia ya. Bagaimana memperbanyak jin, bagaimana memperbanyak ini. Nah, ini bisa, siapa tahu nih bisa menggunakan teknologi ini. Dan yang terlihat sekali di dalam dunia animasi, dunia film adalah makhluk-makhluk mutan ya tadi ya. Ini adalah produk-produk bioteknologi yang dalam imajinasi dan bisa saja terjadi ya, seperti Spider-Man, Hulk ya, ada apes ini, kera yang termutasi, atau manusia menjadi babi. Itu sangat mungkin terjadi. Baik, demikianlah pengenalan proses bioteknologi. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi dasar untuk pelajaran di bab-bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.